April, Mei-nya 8.000, maka total keseluruhannya adalah 87.750. Oke. Potongan bulan Februari sebesar 500, bulan Maret 750, bulan April 1000. Jumlah belian selama 3 bulan adalah 2. Maka total keseluruhan selama 3 bulan adalah 90.000. Kan sama seperti yang tadi. Sebelum dikurangi potongan kan jumlahnya 90.000. Januari, Februari, Maret. Nah, ini untuk mengecek semacam itu. Kemudian kalau anggaran utang usaha selama 3 bulan dapat dihitung dari beliannya 20 Januari belinya 20.000, Februari 20% kali 20.000 sama dengan 40.000, dan bulan Februari itu sendiri 30.000, maka jumlahnya adalah 34.000. Kalau bulan Maret sama dengan 20% kali 30.000 sama dengan 6.000, terus beliannya di bulan Maret adalah 40, maka sama dengan 46.000. Seperti itu. Ini anggaran utang usaha. Oke. Ada contoh selanjutnya. Ini realisasi dan anggaran belian. Realisasi bulan Juli dan Agustus, terus anggarannya bulan September sampai Desember. Syarat pembayarannya 30% tunai, 50% kredit sebulan, 20% kredit 2 bulan. Berdasarkan data tersebut, kas yang keluar, oke, kita bayar ya, kas yang keluar berarti 30% kali, untuk yang bulan September 30% kali 100, karena kan kita 30% tunai, 30% kali 100, terus 80.000, 80 kali 50% untuk kredit sebulan, dan 20% kali 100 untuk kredit 2 bulan. Nah, ini seret terhitung semua, cara menghitungnya sama sampai bulan Desember. Maka anggaran utang usaha adalah 20% kali 80 punyanya Agustus. Oke, terus 70% punyanya September. Kan 30%-nya dibayar, 70%-nya ngutang, berarti 70%-nya di sini punyanya September. Sama juga Oktober, November, dan Desember. Itu. Oke. Lalu contoh lainnya. Jadi di sini ada berbagai macam contoh, kasusnya macam-macam. Nanti teman-teman silakan dipelajari, dipahami, kira-kira nanti misalnya ketemu soal cirinya seperti apa, dia mirip contoh soal yang mana, nanti cara menghitungnya sama seperti itu ya. Untuk contoh 6.3 di sini ada realisasi, ada anggaran. Syarat pembayarannya 20% tunai, 80% kredit. Dari 80% akan dibayar 70% sebulan dan 30% 2 bulan setelah belian. Berarti kas yang harus dikeluarkan adalah ini 20% kan langsung bulan Oktober, terus 70% kali 80% bulan September, bulan sebelumnya, terus 30%
2 bulan sebelumnya. Ini cara menghitungnya sama sampai Desember. Oleh karena itu, untuk anggaran utang usahanya bulan Oktober adalah 80% kali 160, karena kan 20%-nya tunai, berarti utangnya 80%. Terus sisanya adalah 30% punyanya September, tapi cuma 80%-nya. 30% kali 80% kali 80.000 punyanya September. Nah, begitu juga untuk bulan November dan bulan Desember. Gitu. Oke. Sebenarnya perhitungannya caranya sama dengan di piutang untuk modul sebelumnya yang sudah kita pelajari. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan lagi. Oke, mungkin teman-teman masih mencerna ya. Oke, kita lanjutkan. Ada untuk utang jangka panjang. Jadi ini contohnya, untuk beli mesin dan alat pabrik direncanakan dibiayai dengan kredit investasi bank. Oke. Sebesar 11.000. Bukan 11 juta, bukan 10 juta. Silakan diganti teman-teman. Bunga setahunnya 12%. Angsurannya dihitung dengan cara anuitas. Terus angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. Jangka waktu pinjaman 5 tahun dengan grace period atau tenggang waktu 1 tahun. Selama tenggang waktu bunga dibayar. Untuk itu ini adalah rumusnya. Teman-teman silakan dikoreksi lagi rumusnya ya. A sama dengan P, terus ini I bukan 1, I dalam kurung 1 ditambah I pangkat T. Saya ulangi, I dalam kurung 1 ditambah I pangkat T dibagi 1 ditambah I pangkat T dikurangi 1. Oke ya. Sudah diganti ya. Oke, A adalah angsuran, P adalah pinjamannya yaitu sebesar 11 juta. I tingkat bunganya 12%. T adalah tahun. Nah, ini cara menghitung angsuran per tahunnya adalah seperti ini. Jangka waktu 5 tahun dikurangi tenggang waktu 1 tahun. Tadi kan ada keterangan kalau tenggang waktunya 1 tahun. Berarti T-nya sama dengan 4 tahun. Terus kalau dimasukkan rumus berarti 11 juta kali 0,12 12%, terus dalam kurung 1 ditambah 0,12 pangkat 4. Oke, dibagi 1 plus 0,12 pangkat 4 dikurangi 1. Jadi itu seret, maka angsurannya per tahunnya adalah 3.621.579. Tuh. Terus di sini